Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang filsafat manusia dan esensi manusia yang akan dijelaskan oleh saudara samping saya. Belum perkenalan dulu, Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rohmat Gani dari mahasiswa S1 semester 7 ya. Akidah dan filsafat Islam UIN Salatiga. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengantar dari filsafat manusia dan filsafat esensi manusia. Bagaimana ya. itu, Mas? Sebagai pengantar tentunya begini. Kemudian kenapa kita kemudian harus mengenal yang namanya filsafat manusia? Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat manusia ini membahas tentang hakikat manusia. Jadi kalau kita mengulik namanya, filsafat itu kan berasal dari kata philo yang artinya cinta, dan juga sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi bisa diartikan filosofia itu mencintai kebijaksanaan. Kalau kita terjemahkan dalam kata filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan yang seperti apa kemudian ingin kita bangun di sini adalah kebijakan tentang manusia. Untuk kita mencari tahu bagaimana kemudian esensi dari manusia ini. Nah, filsafat manusia ini memiliki pandangan khusus terhadap manusia. Dia itu memberikan mempelajari gejala-gejala kemanusiaan. Di antaranya adalah bagaimana seorang manusia bisa berpikir kritis, radikal, komprehensif, sistematis, dan lain-lain. Hingga manusia ini mampu memahami dan menginterpretasi, mengungkapkan makna dalam hakikat kehidupannya sendiri. Nah, di antara beberapa ilmu yang mempelajari yang kaitannya dengan filsafat manusia ini ada di antaranya ada human studies. Human studies ini mempelajari membentuk satu ilmu sistem ilmu tersendiri. Di antaranya ada psikologi yang ini dimana mempelajari tentang psikisnya manusia, kemudian antropologi dan juga filsafat manusia ini sendiri. Nah, human studies ini muncul melalui penyelidikan dan pemahaman pemikiran penalaran yang cukup panjang oleh para tokoh-tokohnya. Ini yaitu kaitannya dengan hal empiris, observasi, eksperimen. Nah, beberapa aspek dalam filsafat manusia ini meliputi aspek metafisis dan aspek spiritual. Filsafat manusia memahami kompleksitas manusia, kebijaksanaan, dan menyikapi hidup dan kehidupan. Nah, itu mungkin sebagai pengantar bahwa ya filsafat ini kaitan eratnya itu dengan bagaimana kita memaknai sebuah kehidupan, kemudian bagaimana kita bisa menemukan sebuah kehidupan di dalam diri kita sendiri. Mungkin itu sebagai pengantar, Mas Afian. Oke. Kalau dari sisi positif dan negatifnya itu bagaimana, Mas? Baik dari human studies ataupun filsafat manusia. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya begini, setiap keilmuan itu kan pasti memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing ya. Nah, di sini human studies itu memiliki sisi positif, yaitu ilmu-ilmu yang sudah saya sampaikan tadi terkait human studies itu dapat diaplikasikan untuk tujuan praktis, menekankan aspek biologis, umum, khusus, dan individual. Jadi dengan kita mempelajari manusia sendiri itu kita bisa mengaplikasikan atau menemukan tujuan-tujuan praktis. Seperti halnya kita mempelajari ilmu biologi. Biologi itu kan tentang manusia juga, tapi dibahas dari sisi kesehatan fisik atau bodinya manusia itu. Nah, ini bisa menimbulkan ilmu praktis sepertinya kedokteran dan lain-lain. Dari human studies ini kita mampu menemukan tujuan-tujuan praktis seperti pengobatan, kemudian pencegahan stres, kesehatan mental, dan lain-lain. Itu kan merupakan awal dari bagaimana kita mempelajari sebuah gejala yang ada di manusia. Kemudian dari gejala kita analisa, kita observasi, kita amati, akhirnya kita bisa menemukan ternyata gejala ini disebabkan ini dan bisa disembuhkan dengan ini. Nah, itu salah satu sisi positif dari human studies ini. Gitu. Untuk filsafat manusia ya tentunya sangat berkaitan dengan human studies tadi. Jadi filsafat manusia ini mampulah untuk kita bisa dalam konteks konteks batiniah
kita bisa memaknai hidup kita lebih baik tentunya, karena kita bisa mencari jati diri, bisa memahami konteks-konteks kehidupan hari ini gitu. Itu sisi positif dari filsafat manusia. Kalau dari sisi negatifnya, Untuk sisi negatif, nah ini eh, apa ya, untuk human studies itu memiliki multi interpretasi. Ini sedikit, jadi dengan adanya human studies ini menimbulkan banyak interpretasi. Jadi setiap orang itu kan mempunyai pemahaman sendiri ya, dan tergantung pengetahuan tersendiri. Nah, human studies ini sisi negatifnya itu mampu menimbulkan multi interpretasi. Jadi setiap orang bisa memaknai sesuatu berdasarkan pendapatnya sendiri. Nah, seperti tadi saya sampaikan kaitannya tentang kesehatan itu kan, kalau kita mengacu kepada sisi positif tadi, itu adalah hal yang luar biasa karena kita bisa menemukan solusi-solusi. Tapi ketika kita uh, mengatakan hal demikian, sedangkan di kalangan masyarakat sendiri masih banyak kepercayaan yang ya kadang tidak sesuai dengan empirisme ilmu. Kadang ada yang percaya bahwa hanya dengan begini nanti sembuh, nggak usah berobat gitu kan. Nah, itu menimbulkan interpretasi yang kemudian rancau di kalangan human studies seperti itu. oke. Kalau dari esensi manusia itu sendiri itu bagaimana esensinya? Nah, esensi manusia, jadi gini, filsafat itu adalah objek formal, yaitu kefilsafatan, kritis, radikal, dan seterusnya. Dan pokoknya itu semua objek formal, maksudnya ilmu-ilmu formal. Nah, kemudian objek material dari filsafat manusia ini kan adalah realitas atas segala sesuatu yang mungkin ada, dalam artian manusia ya. Nah, objek materialnya itu bisa berupa gejala-gejala manusia, misalnya ya, sosial, kesehatan, atau apapun lah yang kaitannya dengan manusia. Jadi untuk menemukan esensi manusia, kalau kita mengacu pada salah satu pandangan tokoh filsafat eksistensialisme, bahwa esensi manusia ini adalah kebebasan. Nah, jadi kalau dalam filsafat eksistensialisme, esensi manusia itu bebas, ya kita tidak ditentukan takdir gitu. Jadi eksistensialisme itu menolak takdir kita, bahwa kehidupan kita ini kita sendiri yang menentukan baik atau buruknya, bukan takdir. Itu esensi kalau kita belajar dari filsafat barat ya. Kalau dari filsafat timur, filsafat Islam lah katakanlah, ya esensi manusia tidak jauh dari pengabdian kita kepada hamba. Kemudian kalau dalam Islam itu sudah jelas ayatnya bahwa Tuhan menciptakan manusia tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah. Nah, itu kalau kita menjadi makhluk teologis sudah menjadi landasan apa esensi manusia dalam pandangan Islam, itu kan itu sedikit esensi untuk filsafat manusia ini. Kemudian Salah satu tokoh dari esensi itu ya, kalau tokoh esensi ini kita melibatkan di sini ada siapa ya? Arthur Schopenhauer. Nah, siapa itu mas? Ya, ini salah satu tokoh pemikiran filsafat barat yang ada di Eropa Tengah di sebelum abad modern ini. Sedikit saya tambahkan, tadi ada beberapa hal yang mungkin terlewat, itu kaitannya dengan esensi manusia. Ini memiliki beberapa aliran. Nah, sini akan saya sampaikan tentang materialismenya dan idealismenya saja. Jadi dalam materialisme, esensi manusia itu adalah manusianya atau materi atau fisik ya, inilah kita manusia kalau dalam materialisme. Kemudian bisa dikatakan materialis itu apa ya, karena menepati ruang dan waktu, dapat diukur dan dapat dihitung, kemudian dapat diobservasi. Jadi kalau berdasarkan materialisme, esensi manusia ya tubuh ini yang dapat menempati ruang waktu, diukur, dihitung gitu. Kemudian penjelasan peristiwa gejala kemanusiaan berdasarkan data empiris dan indrawi. Nah, jadi esensi-esensi itu bisa dihitung melalui gejala-gejala yang empiris dan indrawi. Kemudian dalam materialisme, esensi manusia itu yaitu setiap gerak, setiap tingkah itu dapat dijelaskan dengan hukum kausalitas. Jadi manusia ini ya seperti apa itu bisa dijelaskan.
itulah esensi materialisme manusia itu sendiri. Kemudian manusia adalah makhluk deterministik. Nah, ini makhluk deterministik ini deterministik itu kan yang sudah ditentukan atau dipengaruhi oleh pihak lainnya. Tapi ini bukan dalam konteks agama ya. Ini tentunya ditentukan oleh kondisi eksternal, tidak memiliki kebebasan atau independensi. Maksudnya di sini itu berbeda dengan saya katakan tadi bahwa manusia esensinya adalah kebebasan, itu kan dalam aliran eksistensialisme ya. Kalau di sini ini membahas determinisme. Determinisme itu bahwa manusia itu tidak bebas, manusia itu ditentukan. Nah, dalam hal ini bukan ditentukan oleh Tuhan, tapi ditentukan oleh tatanan sosial dan lingkungan. Kemudian perilaku manusia ditentukan oleh faktor luar seperti sudah saya jelaskan, yaitu ada manusia adalah bagian dari semesta, betul, sesuai materialisme. Manusia ibarat mesin yang terdiri dari kumpulan sel saraf yang bergerak secara mekanisme. Nah, secara materi manusia itu ya terdiri dari beberapa kumpulan sel saraf, tidak semata-mata hanya satu badan ini saja. Kemudian manusia adalah objek tanpa objek berupa sekumpulan daging yang berkembang dan menyusut seiring berjalannya waktu. Ini dari materinya bisa kita lihat bahwa manusia itu seperti itu. Kemudian kalau dari idealismenya, manusia ini esensi manusia itu adalah jiwa, spirit atau roh. Itu dari idealisme. Jiwa merupakan kenyataan spiritual yang dapat diukur berdasarkan kesadaran, kehendak, perasaan, tindakan, dan kreatif. Kemudian kekuatan alam, materi merupakan perwujudan dari manifestasi dari kekuatan roh spiritual. Segala yang ada di dalam alam semesta dikendalikan dan diatur dan direncanakan oleh kekuatan spiritual dengan tujuan. Norma dan nilai ini menjadi salah satu esensi idealnya seorang manusia itu memiliki norma dan memiliki nilai. Nah, ini berfungsi sebagai penggerak perilaku manusia yang bersumber dari jiwa. Nah, dalam hal ini banyak manusia-manusia yang kemudian mengadopsi nilai-nilai agama itu untuk tujuan sebagai penggerak perilakunya. Kemudian tujuan hidup manusia adalah mengaktualisasikan diri beserta nilai-nilainya, kemudian bersifat determinik tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu esensi-esensi manusia jika kita lihat dari materialismenya, kemudian dari idealismenya seperti apa. Nah, itu sedikit dari saya yang saya sampaikan tadi. Kembali ke pertanyaan awal Tokohnya tadi. terkait tokoh ya. Nah, ini Arthur Schopenhauer. Nah, ini menyatakan bahwa esensi atau hakikat manusia itu adalah kehendak atau dorongan atau keinginan untuk hidup dan mempertahankan hidup. Jadi menurut Arthur Schopenhauer, esensi atau hakikat manusia itu adalah ya kehendakmu ini, kemudian dorongan keinginan untuk hidup dan mempertahankan hidup. Jadi ketika kamu tidak putus asa dan tidak ingin mati, itu sudah menjadi esensimu sesungguhnya sebagai manusia itu. Kemudian kehendak ini merupakan pusat dari hakikat dari jiwa. Jadi kehendak ini kalau menurut Arthur Schopenhauer itu adalah apa ya? Jiwa kita adalah kebebasan berkehendak. Kemudian esensinya menurut Arthur Schopenhauer itu yang lainnya adalah intelek dan rasio. Nah, manusia harus punya intelek dan rasio yang dalam artian meskipun ini hanyalah alat bantu, karena dari kehendak manusia melakukan sesuatu bukan karena dorongan stimulus tapi dari indera maupun pertimbangan rasio, tetapi karena adanya mereka rasakan dorongan kehendak. Kemudian watak karakter adalah kontinuitas pengulangan kehendak bukan nilai. Tubuh manusia dibentuk karena kehendak untuk hidup. Kehendak yang baik dalam lebih berefek ketimbang pikiran yang jernih. Sikap seorang didasari hati bukan kepala. Intelek dan tubuh bisa lelah tapi kehendak tidak dan akan terus terjaga. Semua makhluk hidup juga berdasarkan kehendak bukan intelek. Intelek merupakan tujuan melalui cahaya pengetahuan. Kehendak mencapai tujuannya secara buta, yaitu kehendak masing-masing. Kehendak mensyaratkan keinginan yang diberikan mungkin salah satu pandangan tokoh tentang filsafat manusia ini. Kemudian bagaimana menjelaskan sedikit gejala manusia tentang esensi manusia. Mungkin itu Iya, Mas. ya. Oke, baik. Terima kasih Mas karena telah menjelaskan apa itu filsafat manusia, kemudian esensinya manusia itu bagaimana. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin cukup sekian. Saya juga terima kasih. Teruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.